Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga di hari ini kita selalu dalam kesehatan dan kebarokan, amin. Untuk hari ini akan kita bahas yaitu penyebab daripada gigi persneling kita ini alot atau susah untuk kita masukkan. Jadi pas kita mau masukkan itu terjadi susah atau alot. Nah, ini bisa terjadi untuk semua jenis mobil ya, baik mobil diesel, bensin, sedan, apapun jenis mobilnya yang dia menggunakan persneling manual semacam ini. Ini bisa terjadi itu ketika kita masukkan gigi itu terjadi alot. Seperti kemarin juga kawan saya mengalami, dia curhat untuk di gigi persnelingnya itu dimasukkannya susah. Jadi tidak semata-mata kita memasukkan gigi persneling itu susah, berarti ada kerusakan pada produk kopling atau mungkin produknya sudah aus atau mataharinya sudah aus. Tapi coba cek untuk bagian ini dulu. Yang perlu rekan-rekan sekalian perhatikan ketika memasukkan gigi kopling ini atau gigi persneling ini, itu jangan sampai ragu ya kalau dia menggunakan koplingnya. Nah, jadi kita menginjak koplingnya ini jangan sampai ragu. Jadi ini usahakan betul-betul kita injak full. Itu yang perlu kita lakukan. Jadi dia biar masuknya itu enak. Nah ini ya, ini saya injak full walaupun dia kondisi berhenti, dia masuknya tetap enak. Nah kalau seandainya ini sudah kita injak full kok dia ini susah masuknya atau alot, jadi kita harus cari-cari celah untuk masuknya. Yang perlu kita perhatikan adalah coba kita cek dulu di bagian depan. Kalau seandainya mungkin mobil-mobil rekan sekalian tuh menggunakan yang namanya minyak kopling ya. Jadi minyak kopling. Kalau mobil rekan-rekan sekalian menggunakan minyak kopling semacam ini, ada tabung koplingnya semacam ini. Nah ini. Nah ini ya. Ini ada tabung koplingnya. Jadi ini sengaja video tidak saya edit, jadi biar tidak ada rekayasa. Kita cek dulu adalah untuk warna minyak koplingnya. Nah kalau seandainya minyak koplingnya ini sudah kondisi hitam semacam ini berarti harus kita kuras atau kita bersihkan. Nah ini juga bisa menyebabkan faktor daripada persneling kopling kita ini susah masuk, maka kita bisa mengurasnya. Kalau seandainya kita tidak mau ke bengkel, itu juga bisa kita kuras sendiri ya. Cukup kita bersihkan di bagian atas ini saja. Karena pada dasarnya dia minyak kopling ini sirkulasi dari bawah ke atas ya. Nah inilah kotoran-kotoran ini ya karena dari sirkulasi itu tadi, maka dia mengendap ke atas ini. Kalau seandainya kita bisa bersihkan ya kita bersihkan dari bawah atau kita kuras dari bawah, dari nepel bawahnya. Cuman kalau kita tidak bisa ya cukup kita bersihkan dari sini. Ini untuk yang ada minyak koplingnya, kecuali kalau seandainya dia sudah tidak atau belum menggunakan daripada minyak kopling atau dia menggunakan tabung kopling semacam itu ya cukup kita cek daripada adalah untuk di baut pengait kabel kopling itu kira-kira dia pas atau tidak. Nah kalau seandainya kotor semacam ini cukup kita laksanakan adalah kita bersihkan. Kalau kita mau bersihkan sendiri tidak bisa dari bawah seperti ini ya. Nanti rekan-rekan bisa lihat. Nah ini kondisinya. Dia saya pakai ini yang warna jernih. Jadi biar tujuan saya itu kalau seandainya ada kotoran atau sudah saatnya ganti atau sudah hitam itu bisa kelihatan, oh minyak kopling saya ini harus saatnya diganti. Nah ini ya. Ini minyak koplingnya bisa kelihatan ya, warnanya sudah hitam. Sudah itu kita ini lagi, kita bersihkan sampai benar-benar warna hitamnya itu hilang ya di dalam. Nah ini bisa kelihatan ya. Ini padahal belum lama, sekitar baru berapa ribu kilometer ya dikuras, tapi warnanya sudah warna hitam semacam ini. Nah ini jadi kita cek dulu adalah kondisi daripada minyak kopling. Kalau dia sudah berwarna hitam atau keruh, itu berarti saatnya ganti. Itu juga bisa menyebabkan gigi persneling kita itu susah untuk masuk. Terus yang berikutnya juga kita cek ketinggian ya, volume tinggi daripada minyak kopling. Ini ada dua garis. Ini adalah garis minimal, jadi tidak boleh kurang di sini atau dia lebih, ini garis maksimal di sini ya. Jadi tidak boleh lebih. Kalau lebih juga dia akan memengaruhi, jadi tidak ada udara. Nah ini, jadi cukup di antara sini dan sini. Jadi maksimalnya di sini. Nah itu faktor pertama yang bisa menyebabkan daripada kopling kita ini alot atau susah untuk masuknya, atau gigi kita ini alot susah untuk masuknya, itu bisa daripada minyak kopling saatnya ganti dan minyak kopling berkurang.
kalau seandainya dia tidak pakai minyak kopling, dari setelan daripada koplingnya. Terus faktor yang berikutnya yang sering terjadi itu adalah kondisi daripada oli power steering. Kondisi daripada oli persneling. Jadi kondisi oli persneling kita ini sudah harus saatnya diganti. Jadi memang ada beberapa kasus seperti kawan saya cerita kemarin. Jadi dia beli mobil itu belum pernah ganti daripada oli persneling. Karena alasannya apa? Katanya kalau ganti oli persneling itu nanti mobilnya bisa dengung atau gimana, cukup ditambah. Padahal itu adalah, kalau menurut saya, persepsi yang salah. Jadi selama saya merawat mobil, oli persneling, oli gardan itu ya rutin saya ganti. Kalau gardan memang kadang kalau jarang kita ganti akan menimbulkan dengung, tapi ya setelah beberapa kilometer itu akan berhenti dengan sendirinya. Karena apa? Kalau seandainya kita jarang mengganti daripada oli persneling, itu ya lama kelamaan juga akan timbul aus ya. Jadi minyak pelumasnya itu sudah hilang. Nah itu yang akhirnya menyebabkan kita susah untuk menghandle atau memasukkan daripada gigi persneling kita. Makanya kemarin begitu kawan tuh curhat ke saya, cobalah sekarang kamu ganti oli persnelingnya, nanti rasakan, kata saya. Betul, beberapa hari kemudian dia cerita, Mas aku udah ganti oli persneling dan ternyata betul kata sampean, gigi saya sekarang gampang dimasukkan. Tadinya dia susah sekali, jadi masuk gigi itu kadang satu langsung dia loncatkan ketiga, karena dua katanya susah, jadi langsung loncat kedua, loncat, nah gitu. Jadi ya sekarang setelah dia ganti oli persneling itu giginya lancar dia masukkan. Nah untuk rekan-rekan sekalian yang memiliki mobil Isuzu itu juga harus diperhatikan, oli persneling Isuzu ini berbeda dengan mobil jenis yang lain ya. Jadi oli persneling Isuzu ini itu kita gunakan adalah oli mesin. Jadi maksimal adalah menggunakan SAE 40. Kalau mobil yang lain oke lah kita bisa gunakan 70 ya, 70 atau 90. Tapi khusus untuk Isuzu Panther oli persnelingnya adalah menggunakan SAE 40. Nah itu mungkin rekan-rekan sekalian yang mengalami masalah untuk di gigi persnelingnya susah masuk, sebelum kita vonis ada kerusakan di prodo kopling atau di mataharinya, coba cek dulu adalah di bagian kalau dia pakai minyak, kita cek adalah untuk di tabung minyaknya dia sudah kotor atau tidak, terus isinya berkurang atau tidak. Yang kedua cek adalah untuk di oli persnelingnya. Kalau saran saya coba langsung diganti saja dengan menggunakan oli persneling yang baru, dan nanti coba rasakan daripada perubahannya. Saya rasa itu aja, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.